dan teman-teman, di saat ini kita berdua akan menjelaskan tentang keselamatan kesehatan kerja disertai dengan studi kasus yang akan kita tampilkan berdasarkan aksi nyata. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nancy Lubis, NIM 20255401. Dan saya Angelita Sebanit dengan NIM 20255431. Nah, sebelum kita masuk di studi kasusnya, kita berdua akan menjawab 4 pertanyaan yang telah diberikan. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa sih regulasi nasional dan internasional dari K3 ini? Dan untuk pertanyaan kedua, siapa sih yang memperdayakan kerja? Mau tahu jawabannya? Yuk kita dengarkan. Nah, untuk jawaban yang pertama, regulasi nasional kerja terdapat pada yang pertama, terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga, PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kerja. Yang keempat, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018. Yang keempat, Permenaker Nomor 8 Tahun 2010. Nah, regulasi atau standar internasional kerja yaitu ISO 45001/2018 dan ILO International Labour Organization. Nah, untuk jawaban yang kedua, membangun budaya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah tanggung jawab bersama dari berbagai pihak, tidak hanya satu individu atau kelompok tertentu. Berikut adalah pihak-pihak yang memiliki peran penting. Yang pertama, pimpinan dari manajemen perusahaan. Yang kedua, ahli K3. Yang ketiga, supervision dan pengawas di lapangan. Yang keempat, pekerja. Yang kelima, pemerintahan. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga, yaitu siapa yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan? Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana sih membangun budaya K3 sebagai mahasiswa? Apa sih kira-kira jawabannya? Yuk simak. Untuk jawaban nomor 3, secara prinsip, setiap individu yang terlibat dalam aktivitas kerja atau lingkungan tertentu adalah yang paling bertanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri dan orang sekitar. Namun, dalam konteks organisasi atau tempat kerja, pimpinan dan manajemen perusahaan memiliki tanggung jawab utama dan yang paling strategis dalam melaksanakan sistem keselamatan masyarakat. Nah, alasan utamanya adalah mereka memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan dan membentuk budaya organisasi yang mengutamakan keselamatan. Meskipun demikian, tanggung jawab utama ini tidak mengurangi peran penting pekerja dalam menjaga keselamatan diri sendiri dan melaporkan segala kondisi berbahaya yang ditemui. Dan untuk jawaban yang terakhir, membangun budaya keselamatan kesehatan kerja sejak mahasiswa sangat penting untuk menyiapkan calon tenaga kerja yang sadar akan keselamatan sebelum terjun ke dunia industri. Ada juga beberapa langkah membangun budaya K3 di lingkungan mahasiswa. Yang pertama, integrasi dalam akademik dan praktikum, yaitu edukasi K3 sejak dulu. Yang kedua, kegiatan sosialisasi dan pelatihan, yaitu seperti seminar dan workshop. Dan yang ketiga, pembiasaan dan sarana prasarana, yaitu seperti penyediaan fasilitas kerja. Dan keempat, peran organisasi dan prinsip seperti kepemimpinan mahasiswa. Membangun budaya K3 sejak dini bertujuan untuk mengubah perilaku mahasiswa agar keselamatan menjadi kebutuhan, bukan sekedar kewajiban, sehingga mereka terbiasa bekerja dengan aman setelah memasuki dunia kerja. Nah, pertanyaannya sudah dijawab tuh. Kalian juga udah simak kan jawabannya? Yuk kita lanjut ke studi kasusnya. Ayo. Sama, kalau kita lagi itu, kita dengan nama berarti kalau bapak itu ada aturan budaya kita di mulut atau dia sedikit kita wajibnya. Dan dari itu perjuangan ini, kalau kita ada
kenapa kakak dong sih pakai helm? Motor sudah ribut baru kakak dong sih pakai helm tuh. Iya kakak, jangan marah ya. Nah, begini kan bagus. Semua juga demi kakak dong punya keselamatan tuh. Ya, kakak. Iya, sama-sama. Sekian dari kita berdua. Jangan lupa like,